Tama berlari ke Tasya, tapi dia tampak terkejut, jadi dia terbatuk dengan sengaja. Halo, Nona Tasya. Dia kembali ke akal sehatnya saat ini. Ketika dia berpikir bahwa dia sedang menatap wajah tampan Tama untuk waktu yang lama sekarang, tiba-tiba menjadi malu dan bertanya dengan gugup, "Oh, kamu kenapa? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku di sini untuk menjemput Gema." Melihatnya panik, Tama tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa yang kamu takutkan, dan aku tidak akan memakanmu?" Tasya menyentuh dadanya, menjadi tenang, dan dengan sengaja berkata dengan keras kepadanya, "Kau tidak akan memakanku. Saya khawatir setelah kamu mendengar apa yang saya katakan salah, harimau betina di rumah akan memakan saya." Ketika Gema mendengar kata-kata Tasya, dia tanpa sadar bertanya, "Tasya, dengan siapa kamu berbicara? Siapa yang Anda katakan adalah harimau? Bukankah benar Tamaku?" Saat berbicara, dia berlari keluar dengan cepat, dan ketika dia melihat Tama, matanya berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Tama, mengapa kamu tidak memberitahu saya ketika kamu datang?" Kemudian, tanpa menunggu jawabannya, dia berkata kepada Tasya, "Oh, Tasya, cepat pergi, jangan tunda pekerjaanmu, cepat, dan aman di jalan." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat meraih lengan Tama dan berkata kepadanya, "Tama, masuk dan duduk sebentar, tunggu aku akan merias wajah sederhana, dan ayo berangkat." Melihat Tama ditarik ke dalam ruangan oleh Gema dengan pintu tertutup, Tasya mau tidak mau bergumam dengan suara rendah, "Lupakan teman yang sedang jatuh cinta." Setelah berbicara, dia menyeret kopernya dan pergi. Di dalam kamar, Gema menarik Tama, menekannya ke sofa, dan berkata, "Tama, tunggu aku beberapa menit lagi, dan aku akan segera siap." Setelah berbicara, dia berlari ke kamar mandi. Tama mengeluarkan ponselnya dan menelepon Devano untuk memastikan bahwa tim sudah siap, jadi dia menunggu Gema keluar dan meninggalkan ruangan bersamanya. Sama seperti proses penjemputan kemarin, Devano membantu di sana dengan hubungan bandaranya. Beberapa mobil melaju langsung ke hanggar bandara, dan kemudian menunggu pesawat Askara dan Lenan mendarat. Pukul 10.40, sebuah jet bisnis yang dimodifikasi 737 baru mendarat di bandara. Pesawat penumpang yang semula memiliki kapasitas penumpang terbesar hampir 200 orang ini telah dimodifikasi total dan berubah menjadi jet bisnis pribadi yang mampu terbang keliling dunia. Pesawat melaju perlahan ke hanggar setelah mobil yang dipandu, dan itu tidak berhenti. Tama sudah melihat jendela pesawat, menghadap suami dan istri untuk disambut olehnya dan Gema. Karena ukuran pesawat yang besar, staf bandara mengendarai mobil lift penumpang. Setelah berlabuh dengan pintu kabin, pasangan itu berjalan keluar dari lift penumpang. Gema dalam suasana hati yang baik, dan dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Ayah, Ibu." Askara dan Lenan berjalan bergandengan tangan. Setelah beberapa hari absen, Tama menemukan bahwa kulit Askara sangat bagus, tubuhnya lurus, dan dia tampak seperti baru berusia awal 40-an. Dia bisa memiliki kulit seperti itu, semua karena efek pil peremajaan. Namun, Lenan, yang berada di sebelah Askara, sedikit lelah jika dibandingkan dengannya. Bahkan, meskipun usianya hampir 50 tahun, karena perawatan yang sangat baik, dia terlihat berusia 40 tahun. Berdiri dengan Gema, mereka sama sekali tidak seperti ibu dan anak, lebih seperti sepasang saudara perempuan. Namun, keadaan yang dia tunjukkan secara keseluruhan jauh lebih buruk daripada Askara, yang jelas beberapa tahun lebih tua, dan dia tampak sedikit sakit. Tama segera mengingat apa yang dikatakan Gema kepadanya. Lenan telah membantu Askara secara pribadi baru-baru ini, berpikir bahwa pekerjaan berat telah menyeret tubuh dan energinya. Begitu pasangan itu keluar dari lift penumpang,
Gema mau tidak mau memegang tangan Tama dan bergegas menyambut mereka. Tama berkata dengan hormat, "Paman dan Bibi, kalian berdua menghadapi masalah sejauh ini." Askara tertawa dan berkata, "Tama, kamu menyelamatkan nyawa Paman. Apakah kamu masih berusaha bersikap sopan kepada Paman untuk hal seperti itu?" Lenan di samping juga tersenyum dan berkata, "Ya Tama, Pamanmu sudah tidak sabar untuk merayakan ulang tahunmu tahun ini. Aku tidak tahu berapa lama dia membicarakannya. Kamu tidak tahu betapa bersemangatnya dia di sepanjang jalan." Pada saat ini Gema bertanya dengan tergesa-gesa, "Ayah, bukankah aku memintamu untuk membawakan kue ulang tahun untukku? Apakah kamu membawanya?" Askara tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya membawanya. Bisakah aku melupakan pesanan anak perempuanku? Kue ada di kompartemen kargo, dan aku meminta kru untuk secara ketat mengikuti suhu gudang yang dikendalikan pada 0 derajat. Kotak pengepakan semuanya diperkuat, jadi sama sekali tidak ada masalah, dan staf akan menurunkannya dan mengirimnya ke hotel segera." "Itu bagus." Gema menghela napas lega, menatap Tama, dan berkata sambil tersenyum, "Tama, kue yang aku pesan kali ini sangat enak. Kamu akan menyukainya setelah kamu melihatnya." Dia tersenyum dan berkata, "Gema, maka aku ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya." Gema menjawab dengan malu-malu, "Apa yang kamu lakukan dengan sopan padaku?" Dia tersenyum sedikit dan berkata kepada Askara dan istrinya, "Paman dan Bibi, ayo berangkat ke hotel sekarang. Aku sudah mengatur hal-hal di sana." Petik 2. "Baik." Askara mengangguk, lalu memberitahu staf di sekitarnya, "Lepaskan kuenya dan bawa ke hotel. Berhati-hatilah dan jangan membuat kesalahan." Beberapa anggota staf buru-buru mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuanku, kita harus mengantarkan kuenya dengan utuh." Aslara sedikit mengangguk puas, dan berkata kepada Tama dan Gema, "Kalau begitu, ayo pergi." Gema mau tidak mau bertanya, "Ayah, kamu datang sejauh ini untuk merayakan ulang tahun Tama. Apakah kamu tidak menyiapkan hadiah ulang tahun untuknya?" Askara berseru, "Tentu saja aku siap. Menurutmu ayahmu terlihat seperti tipe orang yang bisa bermain karate?" Gema bertanya dengan heran, "Kenapa aku tidak melihatmu menyiapkan hadiah? Kamu meminta mereka untuk membawa kue itu ke hotel, dan kamu tidak mengatakan bahwa ada hadiah lain untuk dibawa bersama. Mungkinkah kamu benar-benar tidak mempersiapkannya?" Tama buru-buru berkata, "Gema, jangan bicara omong kosong. Bagaimana bisa paman tuaku memberiku hadiah di hari ulang tahunku?" Askara tertawa dan berkata, "Tama, sebagai penatua, tentu saja wajar bagiku untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada generasi yang lebih muda, dan aku benar." Lenan tersenyum dan berkata, "Gutua, apakah kamu sudah melihatnya? Gadismu sudah mulai membalikkan sikunya keluar sebelum dia menikah, dan dia mulai menjemputmu." Gema menjulurkan lidahnya, "Bu, aku membelokkan sikuku pada Tama. Bagaimana aku bisa dikatakan berpaling?" Askara tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Gema, "Setelah hampir 20 tahun, ini adalah ulang tahun pertama untuk Tama. Bagaimana aku bisa salah menanganinya?" Saat dia berkata, dia menunjuk ke pesawat di belakangnya dan tersenyum, "Hei, ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk Tama. Pesawat ini baru diproduksi dari lini produksi Boeing di Seattle, Amerika Serikat, pada awal tahun ini. Dengan hubunganku, aku melangkah untuk menyesuaikannya tepat waktu. Modifikasi di dalam semua dilakukan sesuai dengan rencana modifikasi teratas. Mulai sekarang, itu akan menjadi jet pribadi Tama." Ketika Tama mendengar ini, dia terkejut dan buru-buru berkata, "Paman, hadiah ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya." Askara berkata dengan wajah kosong, "Kamu tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, aku punya seseorang yang menerbangkannya. Jika kamu tidak ingin menerimanya, maka lemparkan ke sini." Lenan di sebelahnya buru-buru berkata, "Tama, ini adalah jantung pamanmu, dan itu tidak terlalu mahal, jadi jangan ragu untuk menerimanya."
Tama tidak mengatakan apa-apa kepada Askara. Dia hanya merasa agak sia-sia bagi lelaki tua itu untuk tiba-tiba memberinya pesawat pribadi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.